sepenuhnya kepada tim Wadid. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah Bapak Ibu Sejumlah anggota Dewan Muda, Pak Wanto, Bapak Ibu Guru, satu yang sudah berkenan mengikuti acara ini. Kalau nanti sampai agak sore, tidak terlalu sore, agak sore aja ya. Agak sore. Bola, masukkan bola 4 kali luas lingkarannya. Bagaimana cara membuktikannya? Bapak Ibu tumbas jeruk sekilo. Di bawah sisanya dikelompokkan. Terus jeruknya itu dibelah, kena dimal dengan kertas HPS-nya itu. Dikasih, dicoretkan bulat ya, dimal. Buat malnya berapa? 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, kenake. Saya sudah dimal, dimal tau ya, dibelah dua, ditangkuk ini dengan kertas HPS klep gini, baris. Saya sudah dikontei, dikupas, cilik-cilik saja. Terus ditoto di kertas lingkaran tadi. Kira-kira kulitnya itu ditoto rapi, habis di lingkaran keberapa? Keempat. Buktikan itu menjadi belajaran. Asesmen kompetensi minimum jadi AKM. Ada literasi membaca, ada numerasi. Nah, kemampuan numerasi itu apa? Nanti kita masukkan numerasinya, yaitu ini. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi, jika hanya bisa menyelesaikan soal di bangku kelas saja, di rumah aplikasinya yang saya tidak bisa melaksanakan itu, maka bisa dikatakan pembelajaran numerasinya dari Bapak Ibu belum jalan, seperti yang saya sampaikan tadi juga Bapak Ibu. Karena bagaimana sekarang siswa harus bisa mengaplikasinya di rumah. Maka soal-soal yang Bapak Ibu ini berapa pipa yang dibutuhkan dan sebagainya, soal-soal aplikatif semua. Nanti Bapak Ibu bisa isi materi saya kasihkan, Bapak Ibu kerjakan di rumah. Bagaimana membuat layar dan sebagainya itu nanti soal-soal bisa. Nah ini berapa pola begini nanti silakan Bapak Ibu juga akan banyak jadi. Kita tarik soal kata. Katanya numerasi memang harus mengerjakan banyak soal. Sakit banget bukan soal kita. Ini AKM sekarang. Ini materinya lebih pendidikan secara akurat, termasuk ranking berapa, di ranking nanti ada rankingnya. Dites bareng-bareng, nanti ada numerasi, ada literasi dan sains. Mengevaluasi, menyimpulkan dan membuat justifikasi. Jadi anak-anak itu sampai pada level membuat justifikasi bahwa misalnya Korea memiliki pengaruh kuat ranking ya, kedudukannya berapa gitu. Membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup siswa di Indonesia terhadap standar. Iya, mesti deh maka kadang-kadang muridnya dong. Saya punya P, saya punya Q. P-nya kurang dari 1, Q-nya juga kurang dari 1. Nah, P dan Q ini dikalikan, ketemulah angka N. Maka titik P, Q, N di mana? Apakah A, B atau C modelnya? Yang mana? Bebas. Negara demokrasi ya. Urutannya bagaimana? Ini analisis dong. Gini saya dibedah satu-satu. Anggap saja P dan Q kok 1 KB misalnya. Nah 1 kali 1 maksimal 1. Nggak akan mungkin keluar dari 0 sampai 1. N-nya nggak mungkin ke sana, itu udah pasti. Angka maksimal yang kita ambil saja nggak sampai ke sana kok. Gitu ya. Coba sekarang P kecil, maka yang paling mungkin yang mana? Masih bingung? Iya, dia ngajari ngandani apa? Kalau jadi itu jadi apa? Paham nggak Bapak Ibu? Anggap saja P
sama Q sama, ini dianggap saja sama guys. Disampelkan P-nya setengah, Q-nya setengah, setengah kali setengah, seperempat. Seperempat itu nih buline setengah apa nih depannya? Di belakangnya. Apalagi kalau P, Q dikalikan, pasti N-nya di belakangnya nanti. Tak sampelkan tadi itu. Ya. Itu pasti kalau ini padahal soalnya hanya munculnya sebentar nanti ganti gitu terus kayak orang PNS kayak. Nah, makanya anak-anak yang dipisahkan itu yang di kalau tes itu sudah anak-anak yang pinter. Ini kan gurunya di kalau tes pisah ya gitu loh. Jadi orang peringkat itu ngurus gitu ya. Ya nanti kita harus apa ya menumangsani ya bahwa guru harus belajar terus, apalagi yang ditunjuk sebagai pembina olimpiade yang Pak Bapak Kepala Sekolah ini harus tenang. Kan biasanya ditunjuk orang olimpiade, wah apa gitu. Padahal fresh graduate lagi. Enggak siapa tadi yang Mbak Anis ya. Nah, itu mahasiswa WGA-nya itu anget-anget ya, harus mau tadi pas raya kalau. Oh iya harus sampai PG lagi. Minggu ke JBL barang di belang Mas Panji barang itu di belang Bu AC barang itu matematikanya Bu Cinta matematika murni malah itu. Gitu nggih, Bapak Ibu nanti bisa berlatih lagi dengan soal-soal berikut ini. Nah, sekali lagi menarik. Bapak Ibu, ini ada pola. Nah, ini ada pola. Nek perseginya seperti itu, hitamnya di tengah satu, merahnya muteri persegi itu. Nek perseginya 3 kali 3, merahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hitamnya sah? 1. Lanjut nek. Nek 4 kali 4. Merahnya 12. Hitamnya 4. Dikasih soal sekarang. Nek kabeh kotak aneh ana 49, irenge piro? Merahnya piro? Bisa? Bisa. 5 detik ketemu sih. 7 kan itu? Kurangi 1 kanan kiri. Berarti tinggal 5. 5 kali 5 25. Kurangkan 49 24 terus ketemu. Nah, jadi kamu udah gambar ditunggu. Tahu enggak yang saya jelaskan? Enggak. Ketemu polanya Bapak Ibu. Ini 4 ya. Kurangi 1 berarti kotak di tengah. Sama 49 berarti dia 7 kali 7 kurangi sebelah sini tuh benteng kiri 1 lagi sini berarti nih 5 kali 5 25 tadi 49 berarti 25 selisihnya sama digambar kok kesuwen barisan dan deret yang ngitung ngiji-ngiji lompatannya kayak wah memang padahal itu soalnya sering keluar ya di P3K, di PNS, di Oppo sering keluar di baris dan deret itu pusing nanti gitu Bapak, soalnya masih banyak nanti dipelajari gue legi-legi di rumah. Ya, ini soalnya masih banyak Bapak nanti kan gini kan. Saya lanjut ke sini kita ganti Pak Fendi, Bapak Ibu dan juga Bapak Kepala Sekolah. Kita sering punya tembok, punya tangga, punya pintu itu silakan nanti bisa digunakan untuk bagaimana mendorong atau mendongkrak numerasi kita. Meronce itu juga sama, itu nanti ada polanya Bapak Ibu. Baru tubus, formasi segitiga atau lingkaran, pecah ngawur pasti sasare, tukol boleh BKP. Padahal itu ada pola, itu ngeleng-ngeleng loh antara cepat dengan ya cepat dan milih itu kan otaknya jalan, ya. Cepat atau lebih BKP itu ya polanya nggak jalan. Itu juga masuk dalam numerasi matematika di dalam bangun-bangun. Nah, ini ajak anak-anak kita untuk nggawe ini roti gak kira gampang adonane berubah terus jadi bantah, jadi kelegen, jadi raenak, jadi menembang, jadi atos gitu ya. Itu ajak putra putri bapak ibu atau siswa kita kalau ada praktek-praktek buat kue diajak karena ini perpaduan komposisinya juga belajar dari matematika. Kemudian nah ini urusan belanja seperti ini diajak karena ini masuk dalam numerasi. Nek kondul itu punya struk. Kalau belanjanya jangan dibuka dulu, Mbak Mas dicek struknya tadi bener belum isinya, itu juga penting, itu aplikatif banget. Telurnya mau, bintang kilo beneran, super ini papat, dan telur ewan beneran, sisanya sekian benar atau tidak.
pembelajaran yang sangat efektif. Ular tangga juga itu kita permainan lama Bapak Ibu, tapi ini bagus. Apalagi Bapak Ibu kalau mau mengembangkan sendiri, banyak mahasiswa wakil kan tadi Mbak Anies sekarang mengembangkan media pembelajaran ular tangga dimodifikasi jadi isinya nggak harus kayak gitu. Kayak widun nih soal lopo, nih mungkin soal lopo gitu ya. Nah ini ajak mereka ke pembelajaran seperti ini Bapak Ibu, termasuk nyuwun sewu. Nah, maksudnya foto itu Pak, Mas. Bocah saiki nek asah-asah iso wajane ditumpuk ning nggur gelas. Karena dia tidak lihat luas temu kaanggemu pang pasti rasa kucing sing nganu. Waler aja nek Pak Ingon iso nglempang karena beratnya sudah tidak ukurannya tidak sama, apa tidak berdasarkan lebar yang lebih ini luas yang lebih luas dulu kalau ngerucut ya. Jadi tidak mungkin nek piring jatuhkan dulu gelas bocah itu mesti rado. Ya. Jadi itu ada hubungannya dengan numerasi, ada hubungannya dengan bangun. Ini Bapak Ibu, waktu-waktu seperti ini Bapak Ibu silakan buatkan jadwal mereka untuk bisa membuat selisih waktu dan sebagainya itu masuk dalam numerasi, pembelajaran numerasi anak. Kon ngitung duit tabungan nih, ngitung SPP nih, ya jajan, sodako itu anak-anak suruh main sendiri. Itu numerasi loh, sepele. Uangnya dari Bapak Ibu tentunya, tapi yang menjalankan dia dicoba. Berkatuh, salam Bapak Ibu, nama saya Ferdi Sobat Pratama. Saya sini dari Lombok. S1 sebenarnya di Malang, Malang ya. Jadi bahasa Jawanya itu kasar gitu. Jadi pertama saya dulu S3 di UNS itu di Solo ya, saya nggak pernah bahasa Jawa. Karena bahasa Jawanya Surabaya itu kasar. Makanya saya selalu pakai bahasa Indonesia. Saya juniornya Pak Panji sama Pak Bara ya, juniornya jenengan semua ya. Bagaimanapun dengan punya banyak jam mengajarnya. Ini saya ingin berbicara tentang praktik literasi di kelas inklusi. Oke. Kelasnya Bapak itu kelas inklusi apa enggak? Kerugian lagi. Oke. Mengapa kelas inklusi Bapak Ibu? Jadi kelas inklusi ini masuk ke dalam rencana strategis kementerian. Jadi tahun 2020 sampai 2024 pemerintah menyerahkan mendorong sekolah untuk menyelenggarakan kelas inklusi. Maka dari itu kelas inklusi ini wajib atau disarankan kepada setiap sekolah. Tujuan yang pertama dalam satu perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. Dari itu sekolah diharapkan dapat membuka kelas yang sifatnya inklusi. Oke. Ini belajar tentang apa? Kita berbicara tentang pendidikan inklusi, peserta didik berkebutuhan khusus, identifikasi dan asesmen, dan variasi kegiatan literasi untuk anak inklusi di sekolah. Jadi awalnya tahun 1954 ini sudah ada keinginan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk penyandang kelainan. Lalu diperkuat lagi tahun 1979 tentang penyelenggaraan perintisan dan pengembangan pendidikan bagi penyandang kelainan pada sekolah dasar. Jadi 1979 itu muncul yang dinamakan SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa, tahun 1979. Lalu tahun 1989 muncullah program dari pemerintah kewajiban belajar 9 tahun. Karena program ini semua siswa itu diharuskan sekolah, termasuk yang berkebutuhan khusus. Nah, karena terlalu banyak siswa yang berkebutuhan khusus, SDLB yang di tahun 1979 ini ada, itu terlalu banyak siswanya. Karena terlalu banyak siswanya, jadi disuruhlah anak berkebutuhan khusus ini sekolah reguler. Jadi di sanalah pemerintah ingin kelas-kelas yang umum reguler itu turut menerima siswa dengan kebutuhan khusus.
di sana. Oke. Lalu tahun 1994 diperkuat dengan Diknas tentang penggunaan kurikulum 1994 khusus untuk PLB. Jadi tahun ini tahun 1994 semua sekolah diharapkan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Oke. Lanjut, peserta didik berkebutuhan khusus. Apakah peserta didik berkebutuhan khusus? Peserta didik yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik secara individual. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisiknya, perlu diingat. Jadi tidak selamanya kebutuhan khusus itu berkaitan dengan misalnya kelainan, misalnya anggota tubuhnya tidak lengkap. Tidak hanya itu, jadi definisinya lebih luas. Seperti apa itu? Jadi anak berkebutuhan khusus dibagi dua, ada yang permanen, ada yang temporer. Peserta didik yang permanen yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal terjadi sejak lahir. Jadi sejak lahir. Lalu yang temporer itu adalah peserta didik yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya apa? Ini yang temporer ya. Jadi yang temporer itu disebabkan contohnya tekanan ekonomi atau kemiskinan. Korban kekerasan seksual, bencana alam, anak di daerah 3T, suku terasing, korban bencana alam, anak terlantar, anak jalanan, anak terbuang, korban KDRT, anak yang terlibat dalam hukum, dan anak di daerah konflik senjata perang. Senjata dalam kurung perang. Jadi walaupun mereka itu tidak ada keterbatasan fisik, tapi kalau mereka semua punya latar belakang seperti ini, maka sebenarnya anak itu termasuk anak berkebutuhan khusus. Ini yang temporer. Lalu ada yang permanen. Nah, ini yang permanen ini yang paling gampang diidentifikasi. Ya. Jadi yang memang sejak lahir itu ada kelainan, ada keterbatasan fisik. Contohnya ini tunanetra, tuli, tunajaksa, hiperaktif, ya. Tunalaras sudah bisa mengendalikan emosi, ada Down syndrome, ya. Tunagrahita, kurang, bakat dan cerdasnya istimewa, jadi yang pintar sekali. Ini yang permanen, jadi sejak lahir sudah punya kondisi seperti ini. Jadi yang permanen dan temporer terjadi itu semuanya adalah ABK. Lanjut. Nah, ini saya dapat data dari Direktorat Sekolah Dasar bahwa di sekolah dasar itu paling banyak ABK yang mengalami kesulitan belajar. Ada campuran, ada autis, ada Down syndrome, ada hiperaktif, tunawicara, tunalaras. Dasar itu semuanya ada di SPPI. SPPI itu adalah Satuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif di jenjang SD. Dan yang paling banyak itu adalah kesulitan belajar. Di antara semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat kesulitan belajar itu yang paling banyak. Silakan. Betul ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya dan juga teman-teman mahasiswa serta di sini ada materi yang telah memberikan materi yang banyak sekali. Saya juga menyimak dari apa yang dikatakan oleh Pak Feren dan juga Pak Mendi
pada intinya adalah untuk membuat soal itu tadi sudah diberikan teori, ada numerasi, ada literasi. Kemudian ditambahkan literasi untuk yang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan tempat yang sejuk ini. Mudah-mudahan saya berbicara yang sedikit ini bisa ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia. Enggak tahu. Kondangan. Maaf, terima kasih semuanya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya lupa tadi di daftar hadir namanya sudah betul kan ya? Bubarga. Oke, yes.